Theo dokter diam di sofa ruang tengah. Jin tatap banyak kosan darurat wajahnya begitu datar. Dia terus memikirkan masalah yang dialaminya. Jadi istrimu lebih memilih Minkyu kembali? Tanya Jin datang dari dapur dan membawakan coklat hangat untuk Daeung. Daeung hanya mengangguk pelan. Hanya menyetujui keputusan Yen. Tanya Jin lagi. Daeung kemudian menatap Jin lagi. Aku sudah menunggunya selama 4 hari Jin dan dia masih tetap kekeh dengan pilihannya. Kurasa waktu 4 hari sudah cukup untuk menentukan pilihannya. Berusaha menjelaskan pada Yen jika sebaiknya kalian tak bersama dan biarkan Minkyu dirawat kakeknya. Aku sudah menjelaskan itu, tapi dia malah menamparku, ucap Daeung pelan. Dadanya kembali terasa nyeri saat mengingat kejadian itu lagi. Jadi intinya kau akan menyetujui pilihannya dan pergi meninggalkannya. Tanya Chen hati-hati. Kau memberikannya waktu 2 hari lagi. Jika dalam waktu itu dia tidak mencariku di sini, itu sudah aku anggap Yen sungguh-sungguh ingin Minkyu yang kembali. Kau tahu, Jin, setiap kali aku membicarakan masalah ini, Yen selalu menyuruhku pergi. Mendengar penjelasan Daeung, Jin pun tidak bisa berbuat banyak. Dia ingin agar Daeung dan Yen tidak berpisah, tapi jika Yen tetap dengan pilihannya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jin juga tak tega, seperti tak ada harga dirinya saat berusaha memperjuangkan cintanya. Jin dengan sikap Daeung adalah meninggalkan semua yang melekat pada dirinya sejak lahir demi wanita yang dicintainya. Tapi jika terus seperti ini, jika Daeung sering kali disuruh pergi, lebih baik Daeung benar-benar pergi dari hidup Yen dan kembali pada kehidupannya. Daeung hanya diam-diam mendengarkan dengan baik ucapan Jin, tapi jujur saja sebagai seorang pria, Daeung ingin mempertahankan pernikahannya dengan Yen. Aku ingin mempertahankan pernikahanku, Jin, guman Daeung pelan. Jin menghela nafas panjang. Tapi jika istrimu tak memikirkan pernikahan kalian, bagaimana dia sekarang? Dia lebih memilih bersama laki dibandingkan dirimu. Sudahlah Daeung, sekarang kau harus tegas, jangan lembek lagi. Jangan mau disuruh pergi lalu kembali, pergi lagi lalu kembali lagi. Kau sahabatku, kita sudah berteman sejak kecil, dan aku tak suka melihat sahabatku diperlakukan seperti ini, seperti tak ada harga dirinya setelah semua pengorbanan yang kau lakukan, tambah Jin. Dia pun akhirnya mengangguk pelan. Baiklah Jin, aku mengikuti saranmu. Aku akan menunggu Yen selama 2 hari ke depan. Jika dia tidak datang mencariku, aku akan pergi dan kembali tinggal di Amerika. Yen terbangun dari tidurnya. Dia melihat sekelilingnya seperti ada sesuatu yang kurang. Ia baru ingat kemarin setelah berdebat, yang pergi dari apartemennya. Yen pun pelan beranjak dari tempat tidurnya dan menuju ke ruang tengah. Di ruang tengah pun entah kenapa terasa sepi, padahal dia sudah biasa hidup sendirian, tapi kenapa
terasa sangat sepi apa karena tidak ada Taeyong di sana. Ia dapat ramen karena hari ini dia malas memasak. Makanan dia menatap panci berisi mie yang mulai mendidih itu, tapi pandangannya kosong. Apa dia memang sudah keterlaluan selama ini? Dan ternyata saat Prito benar-benar pergi, Yen baru merasa sangat bersalah. Setelah menyuruh Taeyongnya pergi, pas sebaiknya dia ambil Taeyong tetap di sini. Tapi bagaimana dengan Minkyu yang juga ingin bayinya kembali? Pegawai Yen pun tak berani bertanya langsung pada bosnya. Akhirnya mereka mencari alasan sendiri dengan bilang kalau Taeyong sedang ada urusan lain agar para pelanggan itu berhenti menanyakan Taeyong untuk sementara. Ia hanya melamun di ruang kerjanya, tak melakukan apapun seperti yang biasa dia lakukan, hanya duduk sembari melihat keluar jendela. Dia masih bimbang dengan putusannya. Memang terasa betul berbeda saat Taeyong tak di sisinya. Dia sudah terbiasa dengan keberadaan Taeyong selama ini. Apa dia langsung mencari Taeyong saja di rumah Jin dan meminta maaf atas perlakuannya selama ini, atau tetap dengan pilihan pertanyaannya yang menginginkan Minkyu kembali dan berpisah pada Taeyong? Kenapa kau mengajakku ke kantormu? Jawab Taeyong memiliki perasaan tidak enak. Dia menebak Jin pasti menyuruhnya melakukan sesuatu. Jin hanya tersenyum semanis mungkin. Hari ini aku ada pertemuan dengan seorang klien, tapi ada beberapa masalah di kantor. Jadi aku minta tolong padamu untuk membantuku mengatasi masalah kantorku selama aku ada pertemuan di luar. Kau jangan berbohong, otakmu itu kan sangat cerdas. Masa dia kau lupa dengan pekerjaan gampang seperti itu? Seru Jin. Kalau gampang, kenapa kau meminta bantuanku? Cetus Taeyong. Ya, karena aku sedang sibuk deh. Ya, ucap Jin dengan mata berbinar. Ya, lanjut Jin langsung mendorong Taeyong. Belum sempat Taeyong menjawab, Jin sudah memasukkan pria itu ke dalam mobil. Masalah segampang ini tidak bisa mengerjakannya, guman Taeyong sembari menatap layar komputer di depannya dan berjalan bergerak cepat pada keyboard komputer itu. Ternyata kemampuannya masih bagus. Setelah lama tinggal berhadapan dengan komputer yang berbeda dan bekerja di kafe, Taeyong pun teringat istrinya. Gerakan jarinya semula cepat kini pelan melambat, yaitu karena dia memikirkan Yen. Pas sekarang wanita itu memikirkannya juga seperti dia memikirkan Yen. Taeyong masih merasa sakit hati dan kecewa saat mengingat sikap dan ucapan wanita itu. Taeyong menghela nafas dan usap-usap wajahnya. Apapun yang terjadi ke depannya, ini lebih baik. Dia akan menerima semuanya dengan ikhlas. Sampai di parkiran, Taeyong tidak melihat keberadaan sahabatnya itu. Di mana Jin? Batinnya lalu melihat sekeliling. Taeyong pun melihat Jin sedang mengobrol dengan seorang pria tak jauh dari sana. Jin menoleh ke arah mobilnya dan melihat Taeyong sudah menunggunya di sana. Dia melambaikan tangannya ke arah pria itu, lebih tepatnya memanggil Taeyong agar mampir ke sana. Taeyong menghela nafas panjang dan melangkah pelan menuju ke arah Jin dan orang asing itu.
Nanyong, senang bertemu dengan Anda, Tuan. Jawab Taeyong ramah pada pria yang terlihat lebih tua darinya itu. Senang juga bertemu dengan Anda, sepertinya saya pernah melihatmu. Jawab Tuan Han. Taeyong sedikit kaku saat mendengar kalimat itu. Apa yang harus dia jawab? Oh, dia putra Shinhwa, Tuan. Jawab Jin membuat Taeyong kaget. Kenapa sahabatnya itu begitu belak-belakan? Jin bisa bilang, jika dia adalah temannya saja, tidak perlu menyebut-nyebut nama Jin. Oh iya, saya sedang sibuk dengan urusan lain, Tuan. Jawab Taeyong sedikit kikuk. Tuan Taeyong, tiba-tiba suara nyaring seorang gadis membuat ketiga pria itu menoleh bersamaan. Mata yang melebar begitu melihat sosok gadis muda itu keluar dari mobil dan berlari ke arahnya. Kau mengenalnya? Tanya Tuan Huang pada putrinya Arin. Arin mengangguk dan langsung meluk Taeyong. Kenapa Tuan tidak menghubungiku? Sudah hampir setahun aku menunggu kabar darimu. Kau sudah berjanji akan mengabariku saat sampai di Amerika. Seru gadis cantik. Kami pernah tinggal bersama satu libur di Jeju, ya, ucap Ren pada ayahnya. Oh, jadi Taeyong ini pria tampan yang sering kau ceritakan padaku dan ibumu? Tanya Tuan Huang. Taeyong masih membeku, dia tak menyangka akan bertemu lagi dengan Arin. Arin mengangkat wajahnya dan menatap wajah pria tinggi itu masih sama seperti dulu, tidak berubah dan tetap menawan. Aku merindukanmu, ucapnya lembut masih bergelait manja di dada bidang Taeyong. Mian, jawab Taeyong singkat. Tuan Huang melihat jam tangannya kaca. Ini sudah saatnya jam kuliah mau berlangsung. Kau harus segera ke kampusmu, jawabnya. Sementara ya, seluruh kemudian kembali menatap Taeyong. Boleh aku minta nomor yang lama? Taeyong terdiam sejenak. Dia sudah lama tak memegang ponselnya sudah dia buang setahun lalu saat Ian menyuruhnya pergi dulu. Aku bisa mencariku di kantor ini untuk beberapa hari ke depan. Aku ada di sini, jawab Taeyong asal. Oh, baiklah, Arin tersenyum tipis. Aku kuliah dulu, Tuan Nanyong, jawabnya kemudian melangkah menuju mobil mewahnya diikuti oleh Tuan Huang. Sebelum masuk ke dalam mobil, Arin berbalik dan melambaikan tangannya pada Taeyong. Pria itu hanya tersenyum tipis menanggapinya. Saat mobil Tuan Huang pergi, Jin langsung menatap Taeyong dengan tatapan berisi banyak pertanyaan. Sambil menyantap makanannya, Theo menjelaskan awal mula kenapa dia bisa kenal dengan Arin. Jin tampak terkaget dan geleng-geleng kepala mendengarkan penjelasan Theo. Kau tidak pernah diulangannya? Jin kaget. Iya, tapi aku menggunakan kuman Theo. Jin menatap Theo lalu bagaimana jika ia besok mencarimu? Kau tentu saja kau harus beritahu pada Arin kalau kau sudah menikah dan memiliki anak. Theo mengangguk paham. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan ke depannya, Jin. Arin pergi ke cafe shop Yen. Dia datang menemui adiknya itu karena disuruh oleh Jin. Jin menyuruh Arin untuk meminta Ian agar lebih memilih Taeyong. Mungkin Ian akan lebih mendengarkan kakaknya itu.
Ian langsung menoleh begitu merasakan seseorang memegang bahunya. Dia pikir itu Taeyong, ternyata kakaknya. Oni, ucapnya merasa senang kakaknya datang di waktu yang tepat. Erin langsung memeluk Ian hangat. Aku sudah tahu masalah yang kamu alami dari Jin. Ian menguraikan pelukannya dan menatap Erin dengan tatapan putus asa. Apa yang harus kulakukan, Oni? Ucapnya lemah.